warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kanker mamai. Kanker mamai atau bisa disebut juga dengan kanker payudara itu adalah jenis kanker yang tumbuh di jaringan payudara. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam payudara tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Sel tersebut membelah dan menyebar secara cepat ke jaringan-jaringan di sekitarnya, bahkan dapat menyebar ke organ lainnya, seperti metastasis. Selanjutnya ada epidemiologi, yaitu adalah kanker paling umum pada wanita dan sering terjadi pada wanita parubaya dan lansia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor samping. Pertama, itu ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu memiliki resiko yang paling tinggi untuk terkenanya penyakit kanker payudara ini, terutama jika kerabat dekat mereka didiagnosis pada usia muda. Selanjutnya, itu ada gaya hidup. Gaya hidup ini juga sangat mempengaruhi dalam terkenanya kanker ini, seperti obesitas, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga terkenanya paparan radiasi. Yang terakhir itu ada hormon. Hormon estrogen dan progesteron memainkan peran penting dalam perkembangan kanker payudara. Dengan paparan estrogen yang tinggi dapat meningkatkan risikonya. Kemudian, patofisiologi. Patofisiologi yang pertama itu senyawa karsinogenik, contohnya seperti benzoprenin ini dapat menyebabkan kanker. Yang kedua itu ada salah satu senyawa prokarsinogenik yang dikonversi menjadi karsinogen aktif oleh sitokrom P450. Itu salah satunya itu adalah benzopiren tadi. Kemudian selanjutnya itu karsinogen aktif yang menyerang DNA, RNA, dan protein yang menyebabkan mutasi. Kemudian gen 453. Gen 453 ini mengkode protein yang berfungsi sebagai protein penekan tumor. Dimulai dengan kerusakan atau mutasi gen P53. Gen P53 ini bermutasi mensintesis protein P53 mutan. Protein P53 ini dalam protein P53 mutan dalam serum pasien tumor meningkat dengan tingkat bahaya penyakit sehingga dapat digunakan sebagai biomarker awal tumor. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis yang terjadi pada kanker manai ini ada benjolan keras dan berbatu di payudara, perubahan ukuran dan bentuk payudara, lengan bengkak atau edema, kulit menegak, kulit menebal, bersisik atau berlekuk di puting, nyeri di payudara, dan puting gatal seperti terbakar atau tertarik ke dalam. Selanjutnya ada manajemen farmakoterapi. Yang pertama itu ada kemoterapi, adalah membunuh sel kanker sebelum atau setelah operasi. Yang kedua itu terapi hormon, yaitu memblokir efek hormon, misalnya tamoxifen. Yang ketiga, terapi target, yaitu menyerang sel kanker tertentu, contohnya trastuzumab. Yang keempat, ada terapi pendukung, yaitu mengatasi nyeri, mual, dan memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya, beberapa tumbuhan herbal Indonesia yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker payudara, yaitu ada daun sirsak, kunyit, temulawak, benalu teh, dan daun dewa. Daun sirsak itu mengandung asitogenin yang dimana menghancurkan sel kanker dengan menghambat energi sel. Kemudian ada kunyit. Kunyit ini berisi kurkumin yang bersifat anti kanker yang dimana menghambat pertumbuhan dan membunuh sel kanker. Selanjutnya ada temulawak. Temulawak ini mengandung kurkumin dan santorizol yang menunjukkan aktivitas anti kanker dengan menghambat pembentukan koloni sel kanker dan mempercepat kematian sel abnormal. Selanjutnya ada benalu teh. Benalu teh ini mengandung flavonoid dan tanin yang dimana menghambat enzim telomerase dan melawan pertumbuhan sel kanker. Yang terakhir ada daun dewa. Daun dewa ini mengandung flavonoid dan saponin, yang dimana menghambat pertumbuhan dan memicu kematian sel kanker. Kesimpulannya,
yaitu meskipun kanker payudara adalah penyakit yang cukup serius, banyak pasien dapat sembuh dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Penyakit ini sering terjadi pada wanita, yang dimana sebagian besar kasusnya terjadi pada wanita paruh baya dan lebih tua. Sehingga penting untuk melakukan pemeriksaan payudara secara rutin dan berkonsultasi dengan dokter jika terjadi perubahan yang mencurigakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.